Halo semuanya, selamat datang di channel Grit Auto XL7 teman-teman. Ini adalah crossover terbaru dari Suzuki dan dia siap untuk ngelawan Mitsubishi Xpander Cross. Dan ini mobil lumayan banyak sebenarnya ngebuat dia menjadi lawan yang menarik. Karena pertama adalah harga. Dia dihargai 267 juta untuk tipe yang paling mahal Alfa dengan transmisi otomatis 267 juta. Sementara Mitsubishi Xpander Cross yang premium package yang paling mahal itu harganya 289,7. Jadi lumayan tuh 20 juta lebih selisihnya. Dan nggak hanya soal harga, ternyata si XL7 ini ada beberapa hal lain yang menurut saya layak banget untuk dia dipertimbangkan bagi teman-teman yang sedang mencari low MPV crossing dengan SUV alias crossover. So, kalau teman-teman sedang nyari mobil di kelas ini dan sedang mempertimbangkan XL7 juga, ini dia liputan lengkapnya. Kita mulai dari desainnya dulu teman-teman. Jadi ini secara basic adalah R3, cuma oleh Suzuki dibuat lebih macho headlampnya. Ini kalau teman-teman inget headlampnya R3 itu kan lurus gitu ya di bagian siku ini. Nah sementara kalau yang di XL7 ini lebih panjang sikunya, lebih ke bawah. Jadi kayak agak bertaring gitu. Kemudian di bagian DRL-nya, kalau di R3 itu yang paling tinggi yang Suzuki Sport itu semi DRL, Daytime Running Light. Kenapa semi? Karena dia bisa dimatikan. Sementara kalau yang di XL7 ini ketika mesin nyala, dia nyala. Jadi ya DRL sebenarnya jadinya. Kemudian soal grillnya menurut saya nggak ada masalah. Tapi secara keseluruhan, saya memang lebih mendapat kesan kalau si XL7 itu bagian depannya lebih macho dibanding R3. Gitu. Lalu di bagian sampingnya ada over fender di sini. Materialnya lebih tahan benturan dalam arti kalau misalnya ada cipratan batu atau kerikil, ini lebih tahan kalau dibanding sama yang panel di bodinya. Nah ini tingginya 200 mm teman-teman, sementara yang R3 itu 180 mm, jadi dia sudah 20 mm alias 2 cm lebih tinggi dibanding R3. Cuma masalahnya adalah kalau misalnya dibanding sama Xpander Cross itu tinggi banget tuh, dia 225. Jadi ya kita kalau nggak menggunakan mobil ini atau seperti Xpander Cross berhadapan dengan medan off-road kayaknya belum tentu gitu ya. Karena kan itu sebenarnya MPV yang ditinggiin, tapi ground clearance itu menjadi penting ketika teman-teman berhadapan dengan jalan banjir gitu misalnya, atau polisi tidur misalnya, atau jalan jelek, atau separator jalan gitu. Itu kan lebih mudah atau lebih mungkin ditemui di bahkan jalur perkotaan. Jadi secara ground clearance kalau ini sih masih kalah dari Xpander Cross. Cuma tetap ada bedanya nih. Nanti saya bahas ketika di jalan. Intinya adalah semakin tinggi itu potensi limbungnya secara alami juga semakin besar. Dan menurut Suzuki ground clearance 200 mm itu udah menjadi kompromi terbaik bagi ground clearance yang luas di medan jelek dengan stabilitas. Oke, di bagian atas ada roof rail. Ini enak buat kalau teman-teman bawa roof box atau roof bags, jadi buat ekstra kargo ini udah lebih suportif. Lalu di sini ini bukan stiker yang standar, jadi ini hanya mobil tes dan berani sekali sebenarnya Suzuki mengatakan ini sebagai SUV karena setahu saya sih ini adalah crossing antara MPV dengan SUV, bukan SUV murni. Jadi ya cukup berani ya campaign-nya. Oke, lalu di bagian belakang ada roof spoiler, dan roof spoiler ini sebenarnya eksklusif karena hanya tipe Alfa yang memiliki, karena di bawahnya Beta dan Zeta pun tidak. Dan ini dari Suzuki Sport. Jadi ya dia berusaha tampil macho dan dia juga berusaha tampil sporty. Selera sih sebenarnya. Lalu di sini juga ada underguardnya, oke lah.
Dan di sini ada kamera parkir. Dan by the way teman-teman, ini kameranya 2 nih. Jadi yang satu itu kamera untuk ke head unit, yang satu itu kamera untuk ke spion. Secara keseluruhan nggak banyak beda dengan R3, tapi kalau teman-teman ngelihat depan, sampingnya, baru terasa bahwa ini adalah mobil yang memang secara postur lebih tinggi, lebih maco. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Dan sebelum masuk, ini saya pengen tunjukin keyless entry enak banget. Pencet lagi. Nah, modul alarmnya itu juga kecil aja, dan di sini juga ada kuncinya buat emergency. Tuh, enak banget buat dikantongin, nggak makan tempat. Nah, bagian interiornya hitam teman-teman, dan saya sih suka ya, jadi terasa lebih elegan. Ini pengaturan joknya, ada head adjuster, ini penting. Lalu ada slidernya, ini ya udah cukup umum. Lalu juga ada reclinernya, dan ini setirnya hanya bisa naik turun, nggak bisa maju mundur, nggak ada teleskopiknya. Lalu udah ada engine start, tombol. Oke sekali, jadi mulai dari awal sampai akhir kita sebenarnya nggak perlu ngeluarin remote atau kunci. Jadi masuk lewat tombol itu, nyalain lewat tombol ini, asik sekali. Oke, kemudian soal desain dulu teman-teman. Ini sebenarnya nggak banyak beda dengan si R3, dan nggak ada hal yang menurut saya impresif, dalam arti dia nggak buruk, tapi dia pun juga nggak mengesankan buat saya. Tapi di beberapa hal kayak bentuk setir yang seperti ini, flat bottom, terus juga dia dilapis kulit, itu sih buat saya istimewa. Lalu di sini panelnya ini, termasuk yang di door trim, itu ala-ala karbon, dalam arti ini sebenarnya panel biasa, cuma punya pattern seperti karbon dengan dilapis glossy pula. Jadi ya oke lah, kalau pengen dapat sportinya, panel karbon seperti ini lumayan gitu. Kemudian di sini head unit, kalau teman-teman inget di R3 kan 6,8 inci, yang di sini 8 inci, jadi lebih besar, lebih enak lah secara visual dan pengaturan touchscreen-nya. Lalu warna hitam ini di seluruh interior, dashboard, setir, jok, door trim, kecuali di plafon yang masih putih. Selebihnya oke sih. Dan sekarang kita bahas soal kepraktisannya. Ini tempat penyimpanan, di sini ada ruang terbuka. Lalu di sini ada cup holder tambahan yang juga bisa menjadi chiller karena ada hembusan angin dingin dari AC. Lalu di door trim ada cup holder besar, ini bisa menampung air mineral ukuran 1,5 liter, lumayan. Cuma door trimnya biasa saja ukurannya, jadi ya kalau buat dompet sama power bank oke lah. Lalu di sini ada tempat buat naruh kartu, dan di sini ada console box, tempat penyimpanan tertutup, cuma kecil sih menurut saya nih, ya sekepalan tangan lah. Jadi memang nggak terlalu besar. Lalu di sini ada glove box, ini udah cukup umum. Dan di belakang, di belakang itu cup holdernya hanya ada di door trim teman-teman, jadi nggak ada yang di armrest, padahal armrestnya ada. Lalu di sini ada kantung di sandaran bangku, dan ini juga biasa saja. Di baris ketiga ada cup holder juga tambahan. Jadi kalau secara kepraktisan dia memang nggak lebih baik dari Expander sih. Kalau Expander bahkan di sini kan juga ada celah buat naruh HP atau dompet. Lalu di sini juga ada laci rahasia gitu. Ini nggak lebih baik, cuma ya menurut saya sih udah lumayan lah soal kepraktisan. Nah, sekarang soal akomodasinya, selega apa sih dia? Oke, di sini udah saya set untuk 168 cm, dan sekarang saya ke bangku baris kedua. Di bangku baris kedua, ini bisa dimaju mundur. Ini yang paling dekat. Ini jok sudah sesuai dengan tinggi badan saya, dan ini ketika di paling maju adalah 2 jari teman-teman. Udah sempit. Nah, ini yang paling lega nih, udah lebih dari 10 jari, dan ini oke banget. Cuma kalau misalnya di jarak yang moderat, ya ini udah lebih dari 5 jari, udah lumayan nih sebenarnya nih. Kemudian ini bisa direbahin, ini saya rebahin dulu biar teman-teman bisa ngelihat. Nah, ini yang paling rebah. Sementara ini yang paling tegak. Yang paling tegak udah jelas nggak enak ya. Nilai segini udah nyaman nih buat saya nih. Apalagi kalau misalnya di belakang itu nggak ada penumpang, jadi bisa dimundurin gitu mentok. Wah, ini udah enak banget nih, lega nih. Di sini juga ada tempat penyimpanan nih ternyata nih.
gitu. Dan di sini armrestnya tapi tanpa cup holder. Yang saya cermati juga adalah ini mobil power socketnya lumayan banyak loh. Di depan ada satu, di sini ada satu, di baris kedua, dan di baris paling belakang juga ada satu. Jadi lumayan kalau buat ditambahin adaptor, dia bisa jadi charger buat banyak gadget. Oke, sekarang coba saya taruh ini di yang moderat gitu ya, di sini. Saya pengen tunjukin di bagian belakang tuh kayak gimana sih. Dan ini adalah legroom untuk bagian belakang. Ini ketika di satu yang moderat gitu, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, dia masih ada sekitar 5 jari. Ini nggak buruk sebenarnya sih ya. Ya memang mirip sama R3, artinya kalau pengen lebih selonjor lagi dia lebih ke belakang, cuma akan lebih sempit. Cuma sekitar pertengahan aja dia udah dapat legroom segini. Jadi buat penumpang dewasa ya oke-oke aja lah. Sementara kalau buat headroom dia udah lebih dari 5 jari, seperti yang di tengah juga, jadi udah nggak ada masalah sama sekali. Udah ada seatbelt 3 titik di belakang, cuma sayangnya yang di tengah ini, yang di bangku tengahnya itu cuma 2 titik temen-temen. Sayang sekali ya. Jadi bisa saya katakan kalau soal akomodasi ini oke lah. Kemudian di belakangnya bagasi ini lumayan besar buat saya, buat koper cabin size ini masih bisa nampung. Dan di bawah lantai bagasi ini masih ada tempat penyimpanan ekstra. Tuh, ini bisa buat naruh satu backpack lumayan besar kanan kirinya. Jadi ya buat bagasi tambahan ini sangat baik nilainya ya. Nah, kalau teman-teman pengen lebih besar lagi, kargonya ini bisa jadi lantai rata. Lalu kalau di depannya juga pengen dilipat, juga jadi lantai rata. Oke lah. Lalu soal performa teman-teman, dan ini menjadi hal yang menarik buat saya karena si XL7 ini mau nggak mau harus dibandingkan dengan si Xpander Cross. Sekarang dari 0-100 nya dulu. Kita sudah tes 0-100 ini bisa menyelesaikannya dalam 12,9 detik. Oke, itu lebih pelan dari R3. R3 itu 12,7 detik untuk 0-100 juga. Mungkin ini karena lebih berat bobotnya, padahal mesin dan transmisinya sama, sehingga dia pencapaian terbaiknya memang lebih lambat dari R3, sedikit lebih lambat tepatnya. Nah, kalau saya bandingin dengan si Xpander Cross itu butuh 13,5 detik, sehingga kita bisa mengatakan kalau si XL7 ini lebih kencang dari Xpander. Dan yang nggak kalah penting juga buat saya adalah soal konsumsi bahan bakar teman-teman. Di rute dalam kota, XL7 ini bisa 14,1 km per liter. Itu irit banget loh. Nggak hanya untuk low MPV crossover gitu ya, tapi bahkan untuk sebuah mobil zaman sekarang nih, 14,1 km per liter itu masuknya ya udah sangat menyenangkan buat bermobilitas gitu ya. Dan di rute tol dengan kecepatan tinggi yang konstan, dia bisa lebih hemat lagi, 18,6 km per liter. Jadi ya udah jelas kalau konsumsi bahan bakar dia istimewa. Oh iya, by the way, kalau dibandingin sama si Xpander Cross yang waktu itu saya tes juga, yang premium package, di rute dalam kota dia 12,7 km per liter. Sementara yang di rute tolnya dia 17,6 km per liter. Sehingga bisa saya sampaikan kalau si XL7 ini lebih kencang dan lebih irit dari Xpander Cross. Sementara kalau soal kenyamanan teman-teman, kalau dibanding sama R3 dulu nih sebagai mobil yang satu basis dengan XL7, rasanya
hampir nggak ada perbedaan setup suspensi. Sehingga kalau teman-teman udah ngerasain R3 seperti apa ketika dia berhadapan dengan speed bump, ketika berhadapan dengan jalan lubang atau polisi tidur, ini mirip-mirip aja nih. Tapi kalau dibanding sama Expander Cross gitu maksud saya, kayaknya sih masih lebih empuk yang Expander Cross ya buat saya. Ini udah mulai tipis-tipis nih karakternya, dua-duanya mirip. Jadi sebuah low MPV crossing dengan SUV jadi crossover, dan mereka berusaha untuk tetap mempertahankan kenyamanan nih, dan menurut saya mereka berhasil. Jadi sama-sama masih nyaman. Karena kalau teman-teman bandingin sama salah satu rivalnya berikutnya dari XL7 adalah Honda BR-V. Honda BR-V menurut saya masih lebih keras dibanding Expander Cross. Cuma kalau pertanyaannya ini sama Expander Cross mana yang lebih empuk, Expander Cross masih lebih empuk sih. Sedikit lebih lembut suspensinya ketika ketemu permukaan yang jalannya jelek. Yang tadi saya bilang kayak misalnya polisi tidur, jalan lubang, atau speed bump. Cuma kalau buat saya dengan karakter seperti ini pun, ini udah masuk dalam taraf nyaman. Dan kemudian soal kenyamanan, kalau di kami kan nggak hanya soal bantingan suspensi, tapi juga soal keheningan kabin, kekedapan. Nah, surprisingly dalam soal cruising 60 km per jam, ini sama ternyata dengan Expander Cross, 61,3 desibel. Dan buat saya itu bagus ya, karena Expander Cross itu salah satu low MPV crossover yang paling kedap yang pernah dites. Karena kalau si Honda BR-V sih sudah lebih bising dari itu. Jadi ya kesimpulannya kalau soal kenyamanan, dia nggak lebih baik dari Expander, tapi sudah berada dalam tahap yang oke menurut saya. Lalu yang pengen saya ceritain mengenai mobil ini adalah rasa berkendaranya teman-teman. Itu menurut saya sih oke lah, dalam arti gini, ini basicnya R3, dia punya orientasi lebih ke kenyamanan, mirip dengan Expander. Cuma kalau soal kenyamanan bandingkan suspensi, Expander lebih oke, baik Expander maupun Expander Cross. Nah, dia orientasinya ke kenyamanan, tapi bedanya adalah mobil yang sudah nyaman itu oleh Suzuki dibikin lebih tinggi. Jadi ketika berhadapan dengan lubang yang lumayan dalam, separator jalan atau polisi tidur yang lumayan tinggi, kemudian misalnya ditambah sama beban penuh, kita tuh lebih tenang untuk nggak takut mentok, nggak gampang mentok decknya. Itu salah satu kelebihan dari SUV atau mobil-mobil yang ground clearance-nya tinggi. Nah, jadi buat saya rasa berkendara dari XL7 itu udah meningkat ketika dia bisa memberikan ketenangan kepada pengemudi saat ngelewatin jalan-jalan yang rusak atau jelek gitu. Itu udah poin pertama yang menurut saya bagus. Kemudian dibanding lagi dengan R3 gitu ya. Di sini lingkungan kabinnya memang beda sih. R3 kan masih dengan spion yang manual gitu ya, dalam arti yang menggunakan cermin. Sementara yang ini sudah menggunakan layar. Jadi ini sebenarnya layar yang berupa kaca spion yang lebar. Ini berpengaruh banyak sebenarnya pada kebiasaan. Jadi kebiasaannya adalah kalau misalnya menggunakan spion biasa, itu kan kaca mesti ngadep ke kita, ke pengemudi untuk ngeliat ke belakang. Ini enggak. Jadi cukup ditaruh di tengah dan ya udah layarnya bisa kelihatan ke area yang dituju di frontal belakang, dan penumpang itu juga bisa ngelihat ini gitu. Nah, kalau saya sebenarnya lebih suka yang kaca biasa karena saya bisa memicingkan mata untuk melihat lebih jauh gitu ya. Jadi ketika spion saya ngelihat jarak yang lebih jauh. Tapi kalau hasil dari kamera ini, gambar yang muncul, objek yang muncul, ya udah itu aja. Jadi saya nggak bisa ngelihat lebih jauh, ada motor yang beberapa meter di belakang gitu jaraknya, enggak. Jadi ini ya pantauannya terbatas. Cuma yang oke adalah di malam hari pun dia tetap terang. Jadi kita nggak takut kalau malah nggak kelihatan ketika gelap tiba, enggak sih. Ini fine-fine aja. Terus kemudian dia spion ini juga bisa ngadep ke depan dan berubah menjadi dashcam. Dashcam seperti teman-teman ketahui itu penting nggak penting? Penting dalam arti kalau misalnya ada insiden
yang melibatkan mobil ini, atau misalnya ada insiden tabrak di jalan dan lain sebagainya, ini bisa menjadi bukti visual. Tapi juga bisa menjadi nggak penting ketika nggak ada apa-apa ya, tergantung sih. Cuma memang di beberapa negara termasuk Cina terutama udah mulai jamak yang menggunakan dashcam, supaya kalau misalnya ada apa-apa dituntut orang, ini bisa dijadikan bukti bahwa mana yang benar mana yang salah terlihat dari visualnya, dari video recordnya gitu. Kemudian masih dibandingin sama R3 teman-teman, ini di MID-nya aja dia sudah berwarna, jadi ya lebih catchy secara visual, ngelihatnya pun juga lebih enak, dan dia juga informasinya lebih banyak. Di sini ada torsi dan tenaga secara aktual, torque and powernya. Lalu dia juga gambaran grafik untuk fuel consumption-nya, baik yang current maupun yang average, pun juga ada warna-warna lain gitu, nggak hanya monokrom. Jadi ya secara lingkungan kabin ini lebih atraktif gitu. Dan by the way, ini head unitnya 8 inci teman-teman, sementara kalau si R3 itu kan 6,8 inci ya. Jadi ya ini lebih besar, lebih enak untuk dilihat dan lebih enak buat disentuh karena ini touchscreen kan gitu. Jadi ya secara keseluruhan buat saya kabinnya ini no problemo. Nah, bagaimana kalau dibanding sama Expander? Saya tetap ngerasa kalau di Expander lebih praktis, lebih nyaman, lebih mewah gitu ya. Nggak tahu kenapa deh, walaupun ini sudah menggunakan setir flat bottom dan dengan lapisan kulit gitu ya, jadi enak digenggam. Cuma kemewahan itu relatif, tapi menurut saya Expander rasanya sedikit lebih mewah, Expander Cross maksud saya gitu. Dan secara keseluruhan sih ini udah nggak ada masalah, bahkan di sini udah ada chillernya, jadi minuman yang saya taruh di sini kena hembusan AC, jadi yang dingin jadi lebih lama panasnya. Oke lah menurut saya. Lalu masih soal rasa berkendaranya, soal handlingnya sih ini udah lebih enak dari Expander Cross, karena Expander Cross pertama dia lebih tinggi ground clearance-nya 225 mm, sementara yang ini 200 mm. Dengan Expander Cross yang lebih tinggi, potensi limbungnya secara alamiah lebih besar ketika bermanuver, ketika zigzag. Kalau ini fine lah. Lalu soal respons mesin, dia nggak hanya lebih kencang ketika di gaspol, tapi ketika di kecepatan cruising, ketika berakselerasi di sekitar 40-50 km per jam, dia lebih sigap, enak. Lalu soal bobot setir dan lain sebagainya, ya kayak kebanyakan Suzuki ya, artinya dia memang lincah, dan kelincahan itu juga dibawa oleh Suzuki ke XL7 ini. Jadi meskipun ini adalah crossover MPV SUV, cuma dia masih cekatan untuk bermanuver, lincah seperti kebanyakan mobil-mobil Suzuki yang lain. Lalu kalau soal fitur teman-teman, fasilitasnya dia punya apa aja sih? Kayaknya dia oke sih buat saya. Di sini dia ada tombol start stop yang tadi kita lihat, juga ada keyless entry, immobilizer, terus di sini juga ada tombol audio di setir, ada koneksi Bluetooth dan ada teleponi. Dan yang menarik juga buat saya adalah easy connection teman-teman. Oke, jadi di head unitnya itu bisa nge-link ke tampilan yang ada di HP. Bisa jadi GPS juga artinya kan, yang berbasis sama traffic, dan itu sangat dibutuhkan ketika menghindari kemacetan dan sebagainya. Jadi itu oke buat saya. Lalu dia juga ada stability program, artinya bagus secara keselamatan. Terus airbag 2. Cuma memang salah satu yang menurut saya layak menjadi catatan adalah ini soal seatbelt nih, yang di tengah itu bukan 3 point tapi 2 pointed. Sayang sekali, padahal dia udah ada AC digital nih, climate control yang ada autonya, jadi udah sangat menyenangkan. Dan dia pun juga double blower, means soal matahari Indonesia, negara tropis yang terik ini sih nggak masalah ya, bisa diredam sama AC yang dingin gitu. Dan selengkapnya untuk fitur unggulannya ada apa aja sih, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman, sekarang kita sampai pada kesimpulannya.
Tadi kan udah dilihat ulasannya seperti apa, dan kalau pertanyaannya adalah ini mobil sebenarnya worth nggak sih buat dibeli? Oke. Kalau buat saya yang paling menarik dari dia pertama kali adalah harga. Dia bisa 20 juta lebih, selisihnya lebih murah dari Xpander Cross yang paling mahal, premium package. Dan di titik itu menurut saya dia udah lumayan nih, oke nih, worth. Dan tambahan lagi adalah terlepas dari dia itu nggak lebih nyaman dibanding Xpander Cross, dia juga nggak lebih praktis dibanding Xpander Cross, tapi dia udah lebih baik di soal performa. Dia lebih kenceng dan dia lebih irit. Artinya budget transportasinya oke banget kan, kenceng dan irit, pas lah jadinya. Kemudian soal fitur menurut saya nggak buruk lah. Dia sudah ada koneksi ke HP yang menurut saya itu akan sangat membantu, terutama bisa connect ke GPS yang berbasis traffic, enak buat mencari jalan yang nggak macet. Kemudian juga ada koneksi Bluetooth buat teleponi, buat musik, terus sudah ada electronic stability program. Jadi secara keselamatan dan kenyamanan dia udah termasuk modern dan itu oke. Apalagi ya, soal akomodasi di penumpang baris kedua udah jelas lega, tapi yang di penumpang baris ketiga menurut saya bahkan untuk seorang penumpang dewasa itu nggak sempit loh, nggak lebih lega dari yang baris kedua, tapi dia nggak sempit. Jadi ya secara kesimpulan, terlepas dari kelebihan kekurangannya, saya bisa mengatakan bahwa XL7 ini tipe Alfa yang paling mahal 267 juta menurut saya sih worth lah buat dibeli. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video Geritoto berikutnya. Dan satu lagi teman-teman, di masa pandemi corona ini kami nggak bosan untuk mengingatkan jangan lupa sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, juga physical distancing, supaya kita semua, saya, teman-teman, dan keluarga terhindar dari corona. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, di masa pandemi corona gini, kami semprot dulu mobilnya dengan disinfektan buat jaga-jaga aja.